Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kriston Channel. Hari ini kita akan mengulas kembali koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komen. Jadi banyak banget requestan yang belum kita bahas ya. Kita hari ini akan membahas Fartcoin, Mudeng, sama satu lagi kita akan bahas Polygon. Ini yang paling banyak teman-teman minta untuk dibahas. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke pembahasannya dari Fartcoin. Hari ini Fartcoin diperdagangkan di kisaran level Rp18.000. Secara movement overall Fartcoin masih lumayan bagus. Secara volume, salah satu altcoin yang pergerakannya juga masih lumayan strong dibandingkan dengan altcoin lain. Hari ini Fartcoin bisa dibilang mengalami kenaikan 1,5%, akan tetapi jika diperhatikan dari volumenya sudah anjlok 20%-an. Dan kalau kita melihat dari performance 7 hari terakhir sih sebenarnya cenderung negatif. Fartcoin kemarin dapat sentimen bagus karena dia listing di Binance US tanggal 18 Juni kemarin. Dan tentu saja ini merupakan sebuah ajang yang bagus ya, di mana Fartcoin ini belum listing di Binance utamanya, tapi di Binance US dia udah dapat opportunity. Nah, kalau volume perdagangnya tetap konsisten bagus, tidak menutup kemungkinan Fartcoin kedepannya bisa listing di Binance. Kalau kita lihat sih sementara exchange yang bisa memperdagangkan itu adalah Coinbase, Redium, Bitget, Orca, dan exchange yang lain. Dilihat dari supply maksimum adalah di 1 miliar token dan sudah tercapai maksimum supply-nya. Fartcoin merupakan sebuah project yang tidak punya basis fundamental ya, merupakan meme token yang memang ya bisa dibilang lumayan hype ketika awal peluncurannya di tahun 2024 kemarin. Dan kalau kita perhatikan sih secara sentimen news di Twitter juga nggak terlalu banyak. Paling banyak sih Fartcoin cuma posting-posting dan juga melakukan repost aja beberapa orang-orang yang membahas seperti itu. Jadi kalau kita analisa secara fundamental sih sebenarnya ini nothing. Kalau kita perhatikan dari data di CryptoRank, kita bisa melihat secara historical data, maksudnya analitik ya teman-teman. Kita lihat secara performance, Fartcoin ini beberapa kali positif di bulan November dan Desember. Sejauh ini kita kan masih berada di bulan Juni dan belum ada data yang lebih jelas atau yang lebih banyak terkait dengan pergerakan harganya. Juni, Juli, Agustus, September itu kosong, nggak ada data. Dan kalau kita lihat secara performance, Fartcoin ini sometimes memang pergerakannya lumayan bagus, tapi sometimes juga pergerakannya terbilang lesu. Tanpa berlama-lama lagi, kita coba lihat dia dari menu holdernya. Kalau kita lihat dari bagian holder, paling banyak yang memperdagangkan Fartcoin itu adalah di Gate.io. Jadi ini murni adalah exchange yang melakukan trade. Artinya teman-teman nih yang retail itu kan misalkan pakai exchange. Nah, itu masuk ke kategori misalkan kalau kalian pakai Gate.io itu masuk ke sini, dan total dari wallet yang dimiliki oleh hot wallet Gate.io itu adalah sekitar 5% dari total keseluruhan dari Fartcoin yang ada. Di posisi kedua, ini adalah wallet pribadi dengan kepemilikan sekitar 4,36%. Tapi sayang sekali kita nggak bisa melihat, mendeteksi seperti apa pergerakan dari token di wallet tersebut. Kalau kita lihat juga dari ketiga, wallet ketiga adalah Bitget Exchange, lalu ada Kraken, terus baru ada Wintermute, dan beberapa platform lainnya. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan di sini, sebenarnya Fartcoin ini lumayan terdistribusi di retail, ya, sambil ada beberapa penggerak pasar kayak Wintermute yang juga punya kepemilikan sampai 1% atas token ini. Kalau kita perhatikan secara movement di time frame 4 jam, Fartcoin sementara ini masih bertahan di atas area support $1. Kalau kalian compare ya, pergerakan dari Fartcoin ini sebenarnya udah mulai lumayan menurun ya secara perform jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di Januari 2025 kemarin, di mana Fartcoin ini mampu mencapai level 2,6 dolar. Dan kalau kita perhatikan dari levelnya saat ini hanya di $1, menurut saya performance jangka pendeknya ini masih harus meningkat sih teman-teman. Jadi kalau kita melihat secara structure dari pasar, sebenarnya Fartcoin ini kayak udah create pergerakan yang baru,
Mungkin ya, kalau kita perhatikan ini adalah pattern ascending channel. Dia breakdown waktu di perdagangan 30 Mei, breakdown dari level 1,2, and then pergerakannya cenderung turun. Sempat naik nih di 12 Juni sampai level $1,5, and then kena reject di level tersebut. Dan sekarang pergerakannya justru turun ke area $1. Nah, kalau kita melihat secara umum, pergerakan seperti ini biasanya sih akan mengarahkan ke fase koreksi yang lebih lanjut. Biasanya seperti itu. Tapi biar nggak terlalu menduga-duga juga, kita pantau dulu area $1. Area $1 ini merupakan area yang sangat penting untuk Fartcoin. Selama Fartcoin tidak jebol dari area tersebut, mungkin saja sebuah potensi yang kita anggap ini mungkin mengarah kepada fase penurunan tidak terjadi. Karena akan ada opportunity untuk Fartcoin ini kembali growth, kembali melanjutkan fase rally-nya. Itu apalagi token ini sudah mencapai maksimum supply dan masih punya potensi untuk listing di exchange besar. Jadi tampaknya sih masih lumayan oke untuk perdagangan jangka pendek. Ya, ini kita nggak bicara tentang hold Fartcoin jangka panjang ya. Kita bicara jangka pendek saja. Ini masih ada opportunity untuk dia growth atau mengalami tren kenaikan. Dengan syarat area $1 wajib diamankan. Gimana kalau seandainya area $1 ini gagal dipertahankan? Maka next target untuk Fartcoin itu berpotensi ke $0,8 sebagai area next support. Itu next kita akan bahas Mudeng. Hari ini Mudeng diperdagangkan di level 2 berapa nih 2.400 ya atau 2,4 rupiah ya. Oke, harga Mudeng itu di kisaran 2.400 rupiah. Dan kalau kita perhatikan sih sebenarnya Mudeng ini bisa dibilang dari 7 hari terakhir itu juga udah turun lumayan. Ya, turun lumayan. Dilihat dari jangka pendeknya satu hari ini udah naik 3%, tapi volume perdagangan turun 9,72%. Kalau kita perhatikan dari beberapa berita, Mudeng ini kemarin sempat rally karena dia ada narasi listing di Robinhood, salah satu exchange yang teregulasi dan terdaftar di Amerika Serikat. Lumayan, sempat naik 30%, tapi nggak berlangsung lama. Pergerakan harganya juga cenderung kembali mengalami koreksi. Kalau kalian perhatikan juga, Mudeng di mereka punya Twitter ya, itu masih aktif, posting-posting meme lucu, seekor kuda nil, anak kuda nil, di penangkaran atau di kebun binatang di daerah Thailand. Tapi sebenarnya sih no project ya di balik project ini, cuma meme saja. Dilihat dari maksimum supply sudah tercapai, harusnya tidak akan ada unlock token ke depannya. Untuk exchange yang bisa memperdagangkan, sama dia belum listing di Binance dan masih punya opportunity untuk listing gitu. Kalau kita perhatikan secara pergerakan dari wallet ya, ini kita pakai Solana Scan. Dilihat dari sini, Bithumb salah satu exchange Korea Selatan yang gemar pump token itu punya kepemilikan paling banyak pada Mudeng, yaitu 7,5%, which is good. Yang kedua itu wallet pribadi, kepemilikannya 5,8%. Yang ketiga adalah OKX. Ini juga punya kepemilikan 5%. Kemudian wallet pribadi, wallet exchange di nomor 6 ada Gate.io punya kepemilikan 3,4%. Nah, dari yang saya pantau di sini, Bithumb punya kepemilikan paling banyak. Bithumb ini bersama dengan Upbit adalah exchange asal Korea Selatan yang ketika dia melisting token itu pasti digoreng habis-habisan sama bandarnya, teman-teman. Sering kali seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan dari kepemilikan wallet yang lumayan banyak di Bithumb, mungkin saja memperbesar peluang dari Mudeng bisa digoreng lagi di masa depan. Cuman masalah timing kita nggak akan tahu secara pasti kapan dan bagaimana caranya. Apakah momentum saat ini adalah momentum yang tepat atau justru bakalan diundur nih potensi buat rally berikutnya seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari historical pergerakan, kemarin kan Mudeng itu sempat naik ya di sini. Di 9 Mei, teman-teman, 7 Mei, 9 Mei itu lumayan mencuat naik tinggi. Nah, itu kalau kita lihat dari berita memang karena ada apa namanya? Ada pom-poman sih waktu itu ya, karena Robinhood kan listingnya di 23.
Jadi 23 itu udah di sini sih, sempat naik segini aja ya, nggak terlalu tinggi. Tapi kalau kita lihat secara pergerakan harga dari Mudeng ini, dia pernah turun lumayan dalam sejak November 2024 sampai dengan April 2025. Lumayan lama ya dikasih turun, tapi ketika udah dapat momentum langsung dipump lumayan tinggi. Seperti itu. Dan sekarang pergerakan dari Mudeng mengarah ke area 0,12 dolar. Kalau kalian perhatikan, smart money-nya udah banyak TP ketika pergerakan Mudeng di pucuk sini ya. Smart money banyak, terus tiba-tiba turun smart money-nya, berarti mereka udah pada buang barang. Dan sekarang pergerakan Mudeng kembali deja vu, seperti apa yang mereka lakukan itu di periode bulan Januari awal kemarin. Gitu. Jadi kalau kita lihat, ini kita harus waspadai pergerakan Mudeng bisa seperti ini. Mirip seperti apa yang terjadi sebelumnya. Again, harus diwaspadai. Kalau kita lihat secara movement, di sini ada gap. Di sini ada gap yang lumayan gede. Ya, di kisaran area 0,1 sampai dengan 0,06 dolar. Itu ada gap yang mungkin akan terisi. Gitu. Jadi waspada untuk teman-teman yang ada trade di Mudeng. Itu sih kalau teman-teman ada yang mungkin sangkut di Mudeng ya. Harapannya semoga dia bisa memberikan kejutan suatu hari nanti. Cuman dari saya sendiri sih wanti-wanti aja ke teman-teman. Perhatikan area 0,13 sampai dengan 0,12. Kalau Mudeng masih mempertahankan area support tersebut, itu masih akan ada opportunity untuk kenaikan jangka pendek. Ya, namun kalau dia sampai jebol itu hati-hati longsornya bisa parah, teman-teman. Bisa jadi sangat-sangat cepat ya menuju area 0,049 dolar. Itu sih sementara yang kita perhatikan dari motor penggeraknya, sementara nggak ada smart money di Mudeng. Oke, next kita akan membahas untuk Polygon. Hari ini Polygon diperdagangkan di Rp3.138. Secara movement, Polygon 7 hari terakhir turun 12%. Volume perdagangannya naik 24%. Ya, jadi kalau kita lihat ada beberapa update sih sebenarnya dari project. Mereka ada integrasi dengan Earn Network. Ini tujuannya adalah untuk membawa AI yang mendukung performance dari DeFi. Jadi pada intinya sih Earn Network ini berfungsi untuk menyediakan layanan DeFi ya seperti staking, kemudian layanan cross chains dan juga liquidity management yang disupport oleh teknologi AI. Ini tentu saja bisa mensupport ekosistem dari Polygon. Kemudian mereka juga tersedia di Wormhole, di mana sekarang sudah bisa connect dengan jaringan dari Solana, which is ini akan membuat transaksi pada Polygon bisa semakin luas, bisa semakin lebih growth. Kemudian mereka juga ada pengembangan Pectra upgrade ya. Jadi untuk mensupport Pectra upgrade dari Ethereum yang sebelumnya sukses gitu, mereka akan mensupport juga untuk on-chain payment dan juga real world asset adoption. Kemudian baru-baru ini ada berita yang kurang bagus, di mana salah satu founder dari Polygon, yaitu Mihailo Belic, itu dia keluar mengumumkan pengunduran diri dari Dewan Polygon Foundation. Kepergiannya merupakan kepergian ketiga kalinya untuk founder dari Polygon ya, seperti Jayanti Kanani, terus juga ada Anurag Arjun, dan juga si Mihailo ini. Dia pendiri ketiga yang mengundurkan diri dari project Polygon. Kalau kita sih melihat dari apa yang terjadi, sepertinya sih ada sesuatu ya pada project Polygon ini. Kenapa sampai founder-foundernya justru meninggalkan projectnya dan masih menyisakan Sandeep Naiwal ya, ini adalah satu-satunya orang petinggi awal dari Polygon juga yang masih bertahan di proyeknya dan dia sekarang yang solo dalam leadership dari project Polygon. Satu-satunya yang bakalan menentukan kemana pergerakan arah dari project Polygon ke depannya. Jadi ada sesuatu yang nggak beres sebenarnya dari project Polygon ini yang tidak sampai keluar pemberitaannya.
Kalau kita lihat secara performance, kita ambil datanya dari Mesari, State of Polygon Q1 2025. Dilihat dari sini, sebenarnya sih aktivitas jaringan dari Polygon ini lumayan bagus. Kalau kalian perhatikan dari average daily active address, itu Polygon masih terbilang terjaga dibandingkan dengan kuartal keempat 2024. Memang tidak setinggi di kuartal 1 sampai kuartal 3 2024. Jadi bisa dibilang performance Polygon ini sebenarnya sudah turun jika di-compare year on year. Ya, tapi kalau di-compare dari kuartal sebelumnya, overall ada peningkatan. Gitu. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari fees-nya seiring dengan berjalannya upgrade atau ada upgrade peningkatan dari Polygon, itu fee-nya udah lebih murah. Sehingga ini memungkinkan untuk pengembangan dari project-project di jaringan DeFi, kemudian ya real world asset, gaming, itu bisa lebih masif, lebih baik di Polygon. Gitu. Sayang sekali di postingan terbaru dari Mesari kita nggak bisa lihat gimana kondisi dari financial ya dari projectnya Polygon gitu. Secara market cap dia udah turun 54%. Ya, karena apa? Karena pertama ada apa namanya? Ada penurunan harga pada Polygon yang lumayan masif ya, yang menyebabkan market cap-nya ya anjlok seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan dari jumlah token yang ada, sebenarnya Polygon ini sudah mencapai supply totalnya yaitu di 10 miliar token POL. Profil skornya di CMC negatif sekali ya 48. Untuk pasarnya sih dia udah listing di hampir semua exchange, jadi nggak ada kekhawatiran sebenarnya untuk apa namanya ketersediaan tokennya. Kalau kita perhatikan secara performance, terakhir kali kita bahas Polygon itu di kisaran bulan Mei kemarin. Ya, waktu itu pergerakan Polygon masih anomali. Either dia bisa rally, tembus dari level 0,28, atau dia justru malah kena reject di level tersebut dan koreksi. Guess what? Yang terjadi adalah pergerakan dari Polygon turun, ya, dari pola rising wedge pattern. Ini pola triangle-nya ini. Dia ke-reject di area 0,27 dan dia turun. Dan sekarang arahnya kemana? Polygon probably bisa koreksi ke level 0,15 yaitu level all time lows sementara ini. Ya, kita pakai data terbaru dari token POL. Saat ini adalah peluang untuk Polygon kembali turun ke all time low. Secara pergerakan, volume perdagangan di Binance menurun. Smart money juga kelihatan kosong. Dilihat dari BTC dominance sih sebenarnya nggak heran karena Bitcoin dominance terus mengalami peningkatan. Kemudian total tree juga turun terus menerus. Impact-nya adalah yaitu harga altcoin pada nyungsep gitu. Dari saya sih melihat seperti ini ada something ya yang memang bermasalah dari Polygon sampai secara apa namanya kekuatan tim mereka justru ditinggalkan banyak petinggi mereka. Kemudian juga ada beberapa upgrade yang mereka lakukan, aktivitas user yang meningkat, tapi sayang sekali tidak berimpact kepada pergerakan harganya. Berarti ada sesuatu yang sebenarnya nggak beres sebenarnya gitu. Kalau kita lihat dari pergerakan jangka pendek sih ini belum ada indikasi pembalikan arah ya. Justru konfirmasi kuat adalah ketika ada bearish engulfing di kisaran tanggal 12 Juni ini menunjukkan bahwa tekanan jual pada Polygon ini masih sangat kuat. Jadi nantikan aja Polygon koreksi teman-teman. 0,15 adalah next target kita dengan area resistance yang sementara ini masih dipertahankan yaitu di 0,28 dolar. Oke, gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi kalian yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.